Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Sekretaris BDM Pak Marjuan, Bendahara BDM Pak Abdullah Fakih, dan Pak Tony Ardi selaku Master of Training. Ini bukan training tapi Master of Aker. Ya, jadi pada kesempatan sidang pleno yang pertama ini saya ingin menyampaikan arah daripada program kerja untuk majelis dan lembaga periode 2022-2027. Tentu arah program yang akan saya sampaikan ini menjadi guidance, menjadi petunjuk atau scope yang akan dituangkan di dalam program kerja majelis dan program lembaga. Ya, sekali lagi bahwa ini tadi sudah disampaikan dibuat di ruangan yang cukup nyaman, baik secara udara maupun lingkungan semua serba enak. Ya, tentunya kita harapkan dengan awal yang enak, awal yang mudah, awal yang nyaman ini akan menjadi inspirasi ke depan bahwa itu bisa dirasakan terus sampai 5 tahun ke depan, dan ya juga diharapkan untuk periode-periode yang setelahnya. Nah, arah pertama yang ingin saya sampaikan ada 8 poin yang ingin saya sampaikan. Sudah ada di materi, panduan materi, yaitu di halaman 19, bahwa arah daripada program ini pertama yang perlu kita prioritaskan. Nah, tentu program ini program prioritas dan masih ada program-program yang lainnya, tapi yang ini tentu tidak boleh ditinggalkan. Yaitu pertama adalah peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah di seluruh tingkatan pimpinan persyarikatan, organisasi otonom atau ortom, kemudian di majelis dan lembaga, serta biru atau bagian. Ini kalau di pusat ada biru, di kita barangkali hanya bagian amal usaha serta anggota Muhammadiyah. Jadi pelaksanaan ini tidak hanya dilakukan untuk PDM saja atau cabang saja atau ranting saja, tetapi ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Artinya dikumpulkan semua unsur yang ada, ini dikumpulkan seperti tadi disampaikan. Tentu ini adalah sebenarnya yang poin 1 kita sudah mulai, cuma skopnya masih sangat terbatas, jumlahnya masih sangat terbatas sehingga belum mencapai menyeluruh. Barangkali ini perlu dilakukan juga nanti untuk yang bulan-bulan ke depan dengan mengikut sertakan peserta yang lebih banyak. Kemudian yang kedua yaitu penguatan dan penyebar luasan risalah Islam berkemajuan, baik di lingkungan internal maupun eksternal Muhammadiyah, yang menjadi pandangan keislaman Muhammadiyah. Masih banyak orang yang belum tahu tentang Islam berkemajuan.
itu sudah disampaikan, dan ini banyak sudah bacaan-bacaan tentang Islam berkemajuan, tapi barangkali masih mengalami kesulitan bagaimana mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya. Tentu secara singkat jelas yang namanya Islam berkemajuan, ia tidak hanya mementingkan satu aspek dunia atau aspek akhirat saja, tetapi kedua aspek menjadi sangat penting. Dua aspek itu harus dilakukan secara seimbang, sehingga ia akan menjadi orang yang sukses hidupnya di dunia dan sukses hidupnya di akhirat. Tadi sudah disampaikan di dalam tampilan diskusi panel, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketiga adalah memperkuat dan memperluas basis umat Islam di akar rumput dalam kesatuan langkah gerakan jamaah dan dakwah jamaah, dakwah kultural dan dakwah komunitas, sehingga keberadaan dan peran Muhammadiyah semakin kokoh dan luas. Ini tentu perlu yang namanya sistem perlu diciptakan, kemudian perangkatnya perlu dipenuhi, lalu kemudian untuk menjalankan dakwah jamaah, kultural, komunitas. Nah, kemarin saya baru pulang tadi pagi dari Cirebon dengan Pak Yahya, Ketua PCM Kembangan, dan Pak Dr. Yahya sebagai Ketua LDK PDM Jakarta Barat. Tentunya itu bagian dari nanti berikutnya kita akan lakukan ya pengelolaan bimbingan teknis dalam mengelola dakwah komunitas. Nah, komunitas yang di Jakarta Barat nanti kita bisa lihat, kalau PP mengatakan ada komunitas atas, menengah, dan bawah, kultural, virtual. Ini yang perlu kita cari bentuknya, bagaimana berdakwah itu. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan amal usaha unggulan. Nah, dan gerakan ekonomi Muhammadiyah secara lebih intensif dan masif, sehingga Muhammadiyah semakin kuat, mandiri, dan berperan optimal dalam memajukan umat dan bangsa. Nah, kalau kita mimpi di Jakarta Barat itu kita ingin membuat satu perguruan tinggi. Tentu mimpi ini kita harus canangkan, harus tanamkan, karena kalau tanpa mimpi kita tidak akan melakukan apapun, karena tidak ada mimpi. Tapi bukan mimpi terus di siang bolong, kemudian hasilnya cuma sekedar mimpi sampai kapanpun, sehingga mimpi ini harus kita realisasikan. Kemarin saya sempat sedikit saja barangkali bisa menginspirasi kita. Saya sempat diskusi dengan Pak Hisam. Pak Hisam itu adalah salah satu tokoh pendiri atau penggagas pendirian Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya tanya, Pak, bagaimana awal mula bisa mendirikan sekolah atau Universitas Muhammadiyah Cirebon? Memang saya tanya modalnya berapa? Nggak pakai modal. Jadi pertama memang gagasan kosong tanpa ada uang. Kemudian setelah dicoba, digagas dengan tanpa ada uang, ya ada orang yang mencoba dengan sukarela menggadaikan sertifikatnya ke bank untuk keperluan pendirian amal usaha. Tentu itu bisa dijadikan sebagai pinjaman atau wakaf atau hibah atau apapun ya. Itu adalah salah satu cara. Tetapi ia sudah menerapkan atau meletakkan pondasi untuk membuat amal usaha yang cukup besar. Sekarang mahasiswanya ada 7.200 orang. Dan untuk diketahui saja, saya tanya, kontribusi kepada amal usaha Muhammadiyah yang lain juga sudah ada. Salah satu diantaranya adalah pernah memberikan kontribusi pembelian universitas di Malaysia. Ia menyumbang sebanyak 10 miliar.
dan kemudian ia juga bisa memberikan kontribusi kepada daerah untuk operasional, kemudian cabang juga, sehingga kalau kita punya usaha, cabang, daerah, ranting, semua itu bisa bergerak dengan baik, bergerak dengan cepat, tidak terseok-seok, tidak perlu banyak pertimbangan yang sifatnya pertimbangan teknis, operasional, dan berkaitan dengan uang. Jadi itu adalah mimpi yang dicanangkan Jakarta Barat untuk mendirikan amal usaha perguruan tinggi. Kemudian yang kelima adalah mengintensifkan dan memperluas dakwah di kalangan generasi milenial, generasi Y atau Y ya, generasi Z atau Gen Z, dan generasi Alpha. Ini bukan Alpha, barangkali di situ Alpha ya Pak. Alpha itu kalau tidak salah ya tidak ada laporan, tidak ada izin, kalau di sekolah itu Alpha. Nah, dalam usaha menanamkan nilai-nilai keagamaan, moral, etika, serta orientasi sosial dalam kehidupan keutamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang berperadaban mulia. Ini penting karena generasi milenial, yaitu generasi Y dan generasi Z ini, kalau di data pemilih tetap Jakarta itu mencapai 60%. Jadi artinya cukup besar prosentasenya, jumlahnya dibandingkan dengan kelompok-kelompok usia yang setelahnya. Nah, ini perlu menjadikan sasaran kita, dakwah kita kepada mereka, karena generasi muda, generasi milenial ini adalah masa depan bangsa dan negara, dan juga masa depan Muhammadiyah. Jadi generasi-generasi yang muda, generasi milenial ini akan menjadi penerus dari generasi yang sekarang, yang mereka sudah termasuk lanjut usia, sehingga kita perlu mempersiapkan generasi yang belakangan ini untuk memimpin Muhammadiyah ke depannya. Tentunya mempersiapkan ini dari kaderisasi, dari masalah akhlak, dan dari dalam pendidikan untuk dipersiapkan mereka untuk menyongsong ke depan dan menghindarkan diri mereka dari sifat-sifat buruk yang tidak terpuji, seperti misalnya narkoba atau masalah-masalah yang lainnya yang sekarang juga masih sulit, dan utama adalah masalah-masalah korupsi, sehingga mereka adalah menjadi generasi yang tangguh, tetap menjalankan Islam yang sebenar-benarnya ke depan, sehingga bangsa akan menjadi semakin kuat. Yang keenam adalah reformasi, kaderisasi, dan pendiasporaan kader Muhammadiyah ke berbagai struktur dan lingkungan persyarikatan, umat, bangsa, dan level global dalam membawa misi dakwah dan tasdid menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah. Reformasi, kaderisasi ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap saatnya, tentunya tidak monoton seperti itu saja, tidak seperti yang sudah dilakukan. Kalau memang itu tidak cocok, tidak efektif, tentu kita harus rubah cara pengkaderisasinya. Seperti tadi disampaikan bahwa misalnya masuk Muhammadiyah kalau tidak punya KTA berarti bukan warga Muhammadiyah. Kalau itu terkaku, memang kita akan sulit untuk mendapatkan. Sementara yang sudah ada, kita harus cari mereka bisa masuk menjadi orang Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah. Tentunya ini adalah yang sangat strategis di sekolah-sekolah yang mampu untuk menjaring mereka, karena mereka pada dasarnya sudah mendapatkan kemuhammadiyahan, keislaman, dan mereka tentunya adalah secara ideologis sudah menjadi warga Muhammadiyah. Kalau KTA ini hanya masalah persyaratan administratif yang itu juga salah satu syarat, tetapi tidak mutlak. Yang mutlak adalah bagaimana dia memiliki ideologi Muhammadiyah, menjalankan ideologi Muhammadiyah. Kemudian yang ketujuh adalah reformasi organisasi dan digitalisasi sistem
organisasi yang tersistem sehingga keberadaan dan gerak Muhammadiyah semakin profesional, maju dan modern. Reformasi organisasi dan digitalisasi tentunya kesimpulan untuk memudahkan gerakan. Kemudian juga digitalisasi sangat penting karena digitalisasi itu sekarang sudah menjadi satu kebutuhan. Kalau kita tidak bisa menggunakan gadget kita, handphone kita untuk aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal, maka perlu kita tentunya untuk belajar kembali tentang apa yang ada di handphone itu sehingga itu sangat bermanfaat. Utamanya adalah misalnya kita ingin membuat konten, kita sebagai seorang dai atau seorang mubalik membuat konten dengan satu handphone saja sudah jadi dan itu sudah bisa didakwahkan kepada orang banyak. Dalam 1 jam misalnya atau setengah jam dengan handphone satu saja sudah cukup. Nah, ini penting karena ternyata juga tidak semua orang bisa menggunakan itu. Nah, barangkali ini nanti ke depan juga perlu dipikirkan bagaimana membuat pelatihan yang utamanya adalah para dai atau mubalik atau ustadz-ustadz yang belum paham, yang sudah paham memberikan kepada yang belum paham. Nah, ini barangkali perlu pelatihan-pelatihan ini untuk dilakukan agar nanti ke depannya digitalisasi ini menjadi sangat penting. Dan kemudian buku-buku perpustakaan segala macam ini perlu juga digitalisasi. Artinya buku yang semacam ini nanti lain kali barangkali apakah 5 tahun ke depan kalau rapat begini kita sudah nggak perlu cetakan yang seperti ini. Ya, kan? Cukup dengan handphone sudah di scan dan ini sudah ada sebenarnya di handphone. Jadi ke depan kita sudah tidak perlu kertas. Jadi kehidupan kita ke depan itu sudah paperless, ya, sudah mengarah kepada tidak memerlukan kertas dan itu terbukti sekarang bahwa pabrik kertas itu sudah menurun. Setelah 10 tahun terakhir itu 20% sudah turun. Barangkali 10 tahun ke depan turun lagi 20%. Jadi penggunaan kertas sudah semakin mengecil. Nah, mudah-mudahan dengan penggunaan kertas semakin mengecil, hutan kita menjadi terselamatkan, iklim kita akan menjadi lebih baik. Yang terakhir dan yang ke-8 itu adalah memperluas dan melembagakan internasionalisasi Muhammadiyah. Kita levelnya adalah level PDM, barangkali tidak sampai ke sana, tapi yang utama adalah tentunya memperluas dan melembagakan Muhammadiyah secara lebih terprogram, ya, terarah, terstruktur dalam usaha menyebarluaskan dan memajukan visi dakwah dan tajdid yang rahmatan lil alamin. Tajdid ini pembaharuan, tentunya kita mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita sebatas hanya memberikan saran dan masukan. Tentunya kita memberikan saran dan masukan yang aktif ke pimpinan-pimpinan di atasnya untuk memberikan keputusan-keputusan yang sifatnya adalah membantu organisasi menjadi organisasi yang terarah dan terprogram serta terstruktur. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam arah program prioritas pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Barat mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.